Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Eduneo. Pada video kali ini, saya akan coba untuk membahas beberapa soal kuis yang telah saya buat tentang materi usaha, energi, dan pesawat sederhana. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan untuk video part 1 ini, saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 beserta dengan apa yang diketahui di soal, hingga bagaimana cara penyelesaiannya seputar materi usaha dan energi. Yuk kita sama-sama simak video pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Soalnya seperti ini, sebuah benda bermasa 50 kg jatuh dari ketinggian 100 meter. Yang saya tanyakan adalah, besar energi potensial benda tersebut adalah titik-titik joule. Nah, ini adalah soal tentang perhitungan pada IPA. Nah, kalau kita belajar perhitungan IPA, itu berbeda dengan perhitungan matematika. Karena kalau matematika itu tidak banyak angka-angka yang memiliki clue. Beda dengan IPA. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, yang paling bisa kita temukan adalah angkanya. Nah, di sini ada dua jenis angka, yaitu 50 dengan 100. Nah, 50 dan 100 ini memiliki clue yang dinamakan satuan. Nah, satuannya adalah kilogram untuk 50 dan meter untuk 100. Nah, tujuan dari satuan ini apa sih? Nah, tujuannya adalah ketika kita nggak tahu si 50 ini punya siapa atau tentang apa, kita bisa berkaca nih. Oh, kalau kilogram itu menyatakan massa. Nah, terbukti dari kalimat sebelum angka 50 ini ada kata kunci massa. Berarti artinya yang diketahui pertama kali adalah massanya sama dengan 50 kg. Nah, yang kedua, untuk 100 meter ini kita mengenal satuan meter. Nah, meter itu punya arti jarak, bisa ketinggian juga. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang diberitahukan dari soal nomor 1 ini, yaitu sebelum kata 100 meter ini ada kata ketinggian. Artinya yang diketahui kedua, ketinggiannya 100 meter. Ketinggian itu lambangnya H, sama dengan 100 meter. Nah, di dalam konsep diketahui ini, jangan sampai adik-adik menuliskan massa sama dengan 50 kg. Tapi cukup M sama dengan 50 kg. That's enough. Nah, sama juga ketinggian, kita tuliskan lambangnya H sama dengan 100 M meter. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial dari benda tersebut adalah titik-titik joule. Nah, joule itu adalah satuan dari seluruh jenis energi dan juga usaha. Karena energi dan usaha itu mereka adik kakak, mirip-mirip. Satuannya sama-sama joule. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan soal yang satuannya joule, seperti kilogram dan meter ini, dipastikan dia adalah topiknya energi atau usaha. Nah, karena di sini ada massa dan ketinggian ditanya energi potensial, maka untuk mencari energi potensial itu menggunakan rumus MGH. Nah, biasanya saya menyingkatnya dengan kata megah supaya lebih ingat gitu. Nah, dari kata megah ini bisa kita artikan sebagai M-nya itu adalah massanya 50, kemudian G ini adalah gravitasi. Nah, biasanya kalau di soal itu tidak diberitahukan, jangan sampai kalian menggunakan gravitasi yang 9,8. Karena ada beberapa literasi atau literatur yang memberikan G itu 9,8. Dan biasanya untuk taraf SMP
G itu dipakai 10 supaya lebih gampang aja untuk ngitungnya gitu. Ya. Nah, jadi G-nya di sini kita pakai 10 ya. Nah, sedangkan H-nya itu adalah 100. Maka bagaimana cara mengkalinya ini ya jangan sampai panik. Kita kalikan dulu semua angka-angka bulat di sini. Jadi ada angka 5, 1, dan juga 1. Jadi 5 kali 1 kali 1 itu 5. Baru kita tambahkan nolnya sebanyak mereka. 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban dari energi potensial ini sebesar 50.000 Joule. Cukup mudah ya untuk pertanyaan nomor 1. Di pertanyaan nomor 1 ini saya akan lebih meng-highlight bagaimana cara kita melihat clue yang diketahui berdasarkan soal cerita yang singkat ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk soal nomor 2, soalnya seperti ini. Sebuah benda yang berada di atas tanah memiliki energi mekanik sebesar 200 Joule dan energi kinetik sebesar 60 Joule. Energi potensial benda tersebut saat itu adalah titik-titik Joule. Nah, di sini seperti di nomor 1 tadi, kita melihat hal mudah yaitu kita melihat angka. Nah, kita lihat di sini angkanya adalah 200 Joule. Nah, satuannya Joule. Joule itu tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah satuannya energi atau usaha. Yuk kita lihat energi jenis apa yang dimaksud. Nah, di sini ada kata energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah salah satu jenis energi. Ia memiliki satuan Joule juga. Jadi, energi yang kita biasanya gunakan untuk perhitungan itu ada 3 jenis. Energi potensial, energi mekanik, dan juga energi kinetik. Nah, di soal ini ada juga 60 Joule, yaitu energi kinetik. Gitu. Ya, sehingga yang diketahui itu adalah EM. EM itu kita baca energi mekanik. Nah, energi mekaniknya itu adalah 200 Joule dan juga energi kinetik atau EK. Jadi kalau energi mekanik EM, kinetik EK, potensial tadi itu adalah EP. Nah, EK-nya itu 60 Joule. Yang saya tanyakan adalah energi potensial benda tersebut alias EP. Nah, memang yang saya tanyakan itu adalah energi potensial seperti di nomor 1 sebelumnya. Tetapi yang wajib kalian ketahui adalah apa sih gunanya diketahui. Nah, kegunaan dari kita tahu apa yang diketahui itu seperti ini. Walaupun saya menanyakan energi potensial, tetapi belum tentu untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan rumus MGH juga. Jadi kadangkala di dalam rumus IPA ataupun rumus matematika sekalipun itu ada beberapa variabel atau beberapa topik yang sebenarnya dia udah punya rumus, tapi untuk case atau kondisi yang lain dia punya hubungan lain dengan topik yang lain itu. Jadi di sini kita bukan menggunakan rumus MGH karena yang diketahui adalah EM dan juga EK. Nah, EM itu apa sih? EM atau energi mekanik itu adalah total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, karena energi mekaniknya itu 200, si totalnya 200, salah satu energinya 60 si kinetiknya, maka kalau kita mencari energi potensialnya tinggal kita mengurangi 200 dan 60. 200 dikurang 60 menjadi 140 Joule. Oke? Begini cara menentukan sebuah besaran lain menggunakan rumus yang lain. Tidak hanya terpaku dengan satu rumus. Gitu ya. Oke? Saya lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini soalnya ada gambar.
Nah, gambar dari dua buah mobil. Nah, waktu saya membuat soal kuis ini, saya kurang memperhatikan ternyata mobilnya ini beda bentuk. Berarti dua buah mobil yang berbeda. Tapi saya mengambil pengertian kecepatan yang dimiliki oleh mobil ini dengan asumsi mobilnya sama ya, sama jenis gitu. Ya, yang berbeda di sini adalah kecepatannya. Oke, sebelum kita bahas dari apa yang dari gambar, kita baca dulu ya soalnya. Soalnya seperti ini. Besar perubahan energi kinetik dari mobil ini yang bermasa 1000 kg adalah titik-titik joule, titik-titik J. Nah, jadi di sini ada sebuah mobil. Mobilnya ini sama, tetapi yang membedakan adalah kecepatannya. Jadi yang satu kecepatannya 10, yang satunya lagi kecepatannya 5. Artinya mobilnya itu tadinya cepet berubah jadi lebih pelan, lebih lambat. Nah, apa saja yang bisa kita ketahui? Yang pertama dari narasi soalnya, bahwa massa mobilnya itu adalah 1000 kg. Berarti M-nya sama dengan 1000 kg. Nah, yang kedua adalah angka 10 ini. Nah, 10 ini adalah kecepatan awal mobil ini bergerak sebelum diperlambat. Nah, yang satu lagi adalah 5 meter per second ini, yaitu kecepatan setelah diperlambat. Nah, yang saya tanyakan adalah besar perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu lambangnya adalah EK dan mempunyai satuan joule. Nah, sementara perubahan itu dilambangkan dengan lambang delta. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya perubahan energi kinetik, berarti yang ditanyakan delta EK. Kalau saya tanyakan perubahan energi potensial, berarti lambangnya delta EP. Ini bukan segitiga, tapi dibaca delta ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur atau menghitung perubahan energi kinetik dari mobil ini? Yang namanya perubahan itu kita bisa mendefinisikannya sebagai sesuatu yang akhir dikurangi dengan sesuatu yang awal. Gitu ya. Misalnya sebuah karet setelah ditarik kan tambah melar. Ditanya berapa perubahan panjangnya? Ya, perubahan panjangnya itu yang tadinya pendek jadi tambah panjang. Berarti cara kita mengukurnya kan yang akhir, yang lebih panjang dikurangin yang lebih pendek. Yang tadinya 2 meter misalnya si tali atau karet atau apapun, pas setelah ditarik jadi 8 meter, artinya kita mengukur perubahannya 8 dikurang 2, 6. Nah, ini juga sama. Kita mengukur berapa energi kinetik awal dan berapa energi kinetik yang akhir, kemudian nanti kita akan kurangi. Energi kinetik yang akhir dikurangi energi kinetik yang awal ini. Rumus dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, atau dalam hal ini saya menyatakan EK1, artinya mobil yang pertama ini, yang 10 meter ini, itu rumusnya adalah setengah mv1 pangkat 2. Nah, adik-adik jangan sampai bingung kenapa tiba-tiba per 2 seperti ini. Karena ini perkalian dengan setengah, maka setengah itu bisa saya tulis sebagai per 2 aja. Gitu ya. Nah, yuk kita tinggal masukin angkanya, masanya 1000, kemudian V1-nya itu tadi 10 ya. Pangkat 2 dibagi 2. Nah, 1000 dengan 100 ini ya, maka hasilnya 100.000. 100.000 dibagi 2 hasilnya adalah 50.000. Gitu ya. Kalau mau sistem coret-coret juga boleh, terserah adik-adik. Nah, kita akan menentukan energi kinetik mobil yang kedua ini, kondisi kedua dengan kecepatan 5. Triknya sama, sehingga nanti diperoleh hasilnya 25.000 dibagi 2 itu 12.500 joule.
Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang dinamakan perubahan itu atau delta itu adalah kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Berarti 12.500 dikurang 50.000. Hasilnya adalah minus 37.500. Nah, adik-adik jangan sampai panik ketika kamu menemukan nilai energi itu minus. Artinya minus ini banyak hal ya. Salah satunya seperti ini, untuk energi ketika nilainya minus itu energinya berkurang karena mobil ini diperlambat. Ketika energinya positif, artinya energinya bertambah atau si mobil ini bergerak tambah cepat. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap hasil perhitunganmu. Yang penting konsep menghitungnya bener gitu. Ya, kalau ditanya berapa nilainya ya tetap 37.500 Joule. Gitu. Nah, adik-adik, selain dengan menggunakan rumus yang seperti ini caranya, satu-satu ditentukan, ada juga nih cara yang lebih simple. Tapi wajib hati-hati. Seperti ini. Jadi, di soal ini, dia juga punya definisi delta pada energi. Nah, untuk energi kinetik, karena energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan, maka perubahan energinya itu didasarkan dengan perubahan kecepatannya. Gitu. Kan gak mungkin massa itu berubah-berubah ya waktu jalan. Ya, benda apa yang tiba-tiba berubah gitu kan? Pasti masih dalam massa yang sama. Massa itu nggak bisa berubah. Nah, sehingga untuk mencari delta EK-nya, kita bisa mencarinya dengan cara massa dikali dalam kurung V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2 dibagi 2. Jangan sampai nanti adik-adik salah ya menguranginya. V2 dikurang V1 baru pangkat 2. Padahal kita sudah tahu nih, tadi ada pengurangan antara V2 kuadrat dikurang V1 pangkat 2. Jadi ini seolah-olah kita menggabungkan dan mengurangi secara sekaligus V2 kuadrat dengan V1 kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga perhitungan yang benarnya itu menjadi 1000 dikali 5 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 dibagi 2. Nah, silakan di sini adik-adik mau 1000 dibagi 2 jadi 500 seperti saya begini boleh. Nanti yang 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 10 pangkat 2 100 hasilnya min 75. Nah 500 dikali min 75 itu hasilnya sama juga kok menjadi minus 37.500 Joule. Jadi ada dua cara untuk menentukan perubahan energi. Kamu mau hitung satu-satu dulu kondisinya, kondisi yang ini satu, ini kondisinya satu lagi, baru dikurang, boleh. Tapi kalian juga menggunakan rumus jadinya seperti ini, sekali jalan, pasti boleh dan sama. Itu juga berlaku untuk perubahan energi potensial ya, yang tadi MGH. Karena energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian, maka kalau kita berbicara tentang perubahan energi potensial, yang berubah itu adalah ketinggiannya, yaitu H-nya menjadi delta H. H2 dikurang H1. Kalau H memang langsung bisa H2 kurang H1. Tapi kalau V itu V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Gitu. Oke? Semoga paham dengan apa yang saya maksud. Kalau belum paham dan kurang mengerti, silakan di flashback, diputar ulang atau ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal nomor 4 itu seperti ini. Jika benda ini, maksudnya si bola merah ini ya, telah bergerak sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukannya. Nah, jadi di sini ada sebuah bola yang mengalami beberapa gaya.
Jadi dalam IPA itu gaya itu bukan gaya seorang model, tetapi gaya tarik ataupun gaya dorong. Nah, dalam hal ini yang dilakukan hanya gaya tarik ke kiri ataupun gaya tarik ke kanan. Nah, dari soal itu diketahui ada angka 5 meter. Nah, 5 meter ini memiliki arti pergerakan sejauh. Artinya 5 meter ini adalah jarak tempuh dari bola ini setelah dikenai gaya. Nih ya, berarti S-nya 5 meter. Kemudian dari gambar ini ada beberapa F. Yang pertama ada F25, yang kedua F30, dan yang ketiga F-nya 35. Nah, apa bedanya dari mereka bertiga? Bedanya adalah segi tanda. Jadi, kalau dalam matematika ada namanya garis bilangan. Garis bilangan itu semakin dia ke kanan, maka dia semakin positif. Semakin ke kiri, dia akan semakin negatif. Atau semakin ke atas dia positif, semakin ke bawah dia juga negatif. Gitu. Nah, prinsip itu yang kita pakai. Jadi semua arah gaya yang ke kanan itu nilainya positif, semua arah yang ke kiri gayanya itu bernilai negatif. Sehingga F1 atau yang di sini dulu ya, 25 ini memiliki tanda negatif dengan sendirinya. Negatif ini adalah konsekuensi dari arahnya ke kiri. Jadi kalau sudah tahu nilainya negatif 25, ya nggak usah dibaca lagi ke kirinya, gitu. Yang kedua adalah F-nya 30. F30 ini dia ke kanan, berarti tandanya plus 30. Sama untuk F35 ini, tandanya juga plus 35. Begitu ya. Jadi dalam konsep usaha ada tentang namanya resultan gaya karena arah-arahnya yang berbeda. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan usaha. Berarti yang ditanya adalah W-nya. Nah, untuk mencari W atau usaha, tadi ingat ya, usaha itu sama mirip dengan energi untuk satuannya, yaitu Joule atau J. Nah, rumus usaha itu adalah sigma F dikali S. Ini mohon maaf kalau S-nya saya agak mirip nih sama angka 5. Anak-anak di kelas saya juga kadang-kadang, Pak, itu 5 atau S? Ya, ini S, nak. Ini 5, nak. Gitu. Ya. Nah, di sini ada lambang sigma. Jadi kalau tadi kita mengenal lambang delta, kalau sekarang mengenal lambang sigma. Sigma banget, keren banget, skibidi. Mohon maaf. Intermezzo guys. Nah, sigma F itu dilambangkan sebagai jumlah atau total dari F-nya. Nah, F-nya di sini ada 3. Nah, sehingga semua F yang ada di pernyataan diketahui ini semuanya kita jumlahkan menjadi min 25 ditambah 30 ditambah 35. Ini mohon maaf 3-nya juga agak kurang terlihat jelas, dikali S-nya 5. Sehingga kalau kita jumlahkan yang di dalam kurung F ini didapatkan plus 40 dikali 5. Nah, hasilnya plus 40 dikali 5, 200 Joule. Nah, dengan jawaban 200 Joule, sewaktu-waktu gurumu tanya nih, berarti arahnya kemana? Nah, arah usahanya adalah ke kanan. Secara logika, ada 30 orang sama 35 orang narik ke kanan. Dibanding sama 25 orang narik ke kiri, ya pasti lebih kuat ke kanan, gitu. Logikanya begitu ya. Nah, ini hasil dari usaha yang dilakukan dari si bola merah ini. Oke, semoga paham ya. Saya lanjut ke soal yang terakhir di video kita kali ini. Nah, soal kita yang kelima
itu adalah sebagai berikut. Sepeda motor yang masanya 200 kg mengalami percepatan sebesar 10 meter per second kuadrat, sehingga benda bergerak sejauh 50 meter. Nah, yang saya tanyakan adalah besar usaha yang dialami motor adalah titik-titik J, Joule. Nah, angka pertama di sini adalah 200 kilogram. Berarti masanya 200 kilogram. Yang kedua di sini 50 meter. Nah, sama seperti di soal sebelumnya, ada kata meter dan kalimat awal sebelum 50 ini adalah bergerak sejauh. Berarti 50 ini adalah jaraknya atau S-nya. 50 meter ya. Nah, satu lagi nih, ada hal baru yaitu meter per second kuadrat. Nah, meter per second kuadrat itu adalah satuan dari percepatan. Percepatan itu lambangnya A, sehingga A-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ini mohon maaf kurang kuadratnya. Karena buru-buru. Nah, yang saya tanyakan adalah usahanya berapa sih besarnya? Berarti yang ditanya adalah W besar sama dengan titik. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita menghitung besarnya usaha itu rumusnya adalah W besar sama dengan sigma F dikali S. Tapi permasalahannya di sini hanya ada S 50 meter. Nah, sigma F-nya dapat dari mana ya? Coba kita ingat kembali mengenai hukum Newton. Ada beberapa sekolah yang mengajarkan hukum Newton itu di kelas 1, ada yang di kelas 2 untuk diingat kembali. Nah, di dalam hukum Newton itu ada 3 hukum. Ada hukum kelembaman, ada hukum pergerakan, ada hukum aksi dan reaksi. Nah, satu-satunya hukum Newton yang memiliki rumus gayanya adalah hukum Newton kedua, yaitu gaya itu dipengaruhi oleh besarnya massa dan juga percepatan yang dialami oleh benda itu. Nah, sehingga bagaimana cara kita menentukan atau mendapatkan si gaya F ini, yaitu dengan cara kita mengganti F-nya menjadi M dikali A. Jadi bisa kita turunkan huruf F ini menjadi M kali A dan dikalikan dengan S. Sehingga untuk usahanya menjadi 200 dikali 10 dikali 50. Sama seperti di soal yang pertama, kita kalikan dulu angka bulatnya yaitu 2 kali 1 kali 5 menjadi 10. Berarti sudah ada 0, 1 di jawabannya. Tinggal kita tambahkan 0 yang lain, ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga 0-nya menjadi 5, alias jawaban W besarnya adalah 100.000 Joule. Gitu ya. Demikian video pembahasan soal kuis saya tentang konsep dasar usaha dan energi ini. Harapannya kalian bisa membaca soal cerita nih untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui soal dan bagaimana cara menghitungnya juga ya. Silahkan putar ulang video ini lagi jika kalian belum paham, atau bisa juga tulis di kolom komentar agar saya bisa menjelaskannya kembali. Di video selanjutnya kita akan belajar lagi materi yang sama, tetapi agak berbeda sedikit nih, dan sudah mulai menyinggung tentang tuas juga. Oke? Terima kasih untuk kesediaan adik-adik menonton video kami ya. Sampai jumpa.